Pada pertemuan kita kali ini itu yang akan kita bahas adalah sebuah teks yang masih sama dengan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu itu yang kita bahas adalah teks recount, ya. Ada yang masih ingat dengan teks recount? Ya, ada. Ingat ya. Kalau hari ini kita akan belajar itu mengenai teks naratif, ya. Nah, Ibu beri pertanyaan. Ketika kalian masih kecil, ya, were you a child? Orang tua kalian pernah nggak menceritakan ada sebuah cerita yang diceritakan kepada kalian? Yes. Cerita apa? Coba ada yang masih ingat? Oh, saya dulu waktu kecil diceritakan ini. Amel, coba. Malin Tundang. Amin. Ceritanya siapa yang diceritakan dulu sama orang kamu waktu kamu masih kecil? Timun Mas. Ada lagi? Sangkuriang. Oke. Jadi pertanyaan yang Ibu berikan itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Itu. Nah, sekarang kalian lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, ya. Nah, Ibu harapkan ketika kalian selesai mempelajari materi ini, yang pertama itu kalian mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, ya, legend, ya. Yang kedua, kalian mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif legend. Yang ketiga itu kalian nanti mampu menyusun. Setelah kalian mengidentifikasi dan membedakan, kalian menyusun kembali teks yang sudah kalian amati dengan bahasa kalian sendiri, ya. Nah, kalian ini. Dan yang terakhir itu kalian menceritakan kembali, ya. Jadi itu yang akan kalian lakukan pada kegiatan ini. Oke. Bagi kelompok kalian, ya, satu kelompok 4 orang, ya. Di sini sudah cukup. Di
akan kalian ini ya. Ulang tadi teksnya sudah. Yang itu nanti ini ya ini ya. Oke, silakan kalian lihat gambarnya. Nah, legenda yang akan ibu ceritakan di sini atau yang akan ibu bahas, yang akan kalian amati itu adalah legenda dari Landerundum, ya. Ada yang sudah pernah dengar itu? Legenda Landerundum. Dari mana itu asalnya? Nah, dari Tanah Toraja ya. Siapa di sini yang berasal dari Toraja atau bersuku Toraja? Nah, berapa orang? 3 orang. Sudah pernah dengar itu ceritanya? Sudah ya? Oke. Jadi silahkan kalian amati untuk teks paragraf pertama ya. Silahkan kalian amati, kemudian kalian lihat di situ di lembar kerja yang sudah ibu bagikan. Yang ini kalian kerja kelompok ya. Nah, diskusikan sama temannya. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan di paragraf pertama yang bisa untuk menjawab di paragraf untuk kali ini. Nah, silakan diskusikan. Nanti kalau misalnya di ini di slide pertama ini sudah selesai, kalian bilang sudah Bu, ganti ke slide berikutnya ya. Oke, silakan dikerja. Nah, kerja kelompok berdiskusi nah. Jadi akan berdiskusi saja. Ini informasi pertama ya. Sudah di situ di pertanyaan. Have you finished? Temannya ada yang belum ya? Silahkan dilengkapi dulu. Yang slide pertama sudah kalian bisa dapatkan informasinya ya. Kemudian kita pindah ke slide kedua. Nah, Landerundum's hair was glowing in the sunlight, and an amateur Bendurana saved it from his seat. He ordered his companions to take that head, but all of them come back wounded. Ya, jadi silakan amati kemudian informasi apa yang kalian bisa pahami, yang kalian bisa dapat dari slide kedua ini ya, teks pada slide kedua ini. Oke,
Oke, untuk slide ketiga, sudah ada informasi yang didapat di sini? Sudah. Kita pindah ke slide selanjutnya ya. Tidak kelihatan ya? Kelihatan Bu. Bisa dibaca kan? Nah, ini Ratu Landorundung jadi. Silakan dibaca. Ini bisa variasi berdasarkan apa yang kalian amati di sana. Kalau di sana tidak terlalu terang kan? Oke? Jadi slide ini sudah clear ya, sudah ada informasi yang bisa kalian dapatkan ya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Silakan di sini. The three mother ambil susu berdurana gave her a bottle with large hole on its bottom. So. Nah, silakan informasi apa yang kalian bisa dapatkan di sini. Kemudian catat di lembar kerja yang sudah ibu bagikan. Sebelum kita pindah ke slide terakhir ya. Are you finished? This slide? Yes. Oke. Slide terakhir ya. Silakan. Kalian amati. Ini Landorundung ya, bukan Landorundung. Oke, dari sini sekarang ke 6 slide yang ditampilkan kalian sudah bisa mengerjakan lembar kerja yang kalian yang sudah ibu bagikan ya. Nah, masih ada yang kurang di yang bisa ada yang belum dijawab? Kelompok di sini sudah semua. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan pada lembar kerja tersebut berdasarkan slide yang sudah ditampilkan ya, berdasarkan cerita legenda dari si Landorundung ya. Nah, kalau ibu bisa ini dulu untuk mengasah kemampuan kalian
Bagaimana itu Toraja? Seperti apa? Ada tempat pariwisata apa saja di sana? Ada Boracay, ada negeri di atas awan, ada apa lagi? Buah. Di apa? Apa itu Lola? Apa? Lola ya. Kalau tempat yang ini untuk yang apa? Goa yang tempat menyimpan mayat. Di mana itu? Nah, itu semua di Tanah Toraja ya. Nah, banyak juga kan turis-turis yang mengunjungi Tanah Toraja. Nah, di KTP juga ya. Itu. Jadi ini cerita yang ibu tampilkan di atas itu merupakan cerita atau legenda dari Lanmur Duduk yang berasal dari Tanah Toraja. Nah,
story. Jadi apa yang terjadi pada tokoh utama? Apa? Coba yang di sini. Kalau ini kan apa di situ? Hilang air. Silos, hair that fall ya. Jadi silang dorunduk itu kehilangan rambutnya ya. Ada salah satu rambutnya yang sedang dia sisir itu jatuh ya. Jatuh, kemudian mengikuti aliran sungai sampai ke tengah lautan ya. Oke. Kemudian, what is the complication? What problem did the main character face? Jadi apa yang terjadi di situ pada komplikasinya? Bendurana mengajar bendera belum berjalan. Namun Salahnya memakan. Oke, wait. Coba Alvin. Bendurana bersaudara bersedia menikah karena salahnya memakan mangga memiliki Bendurana akhirnya mendurunjung bersedia menikah dengan Bendurana. Oke, jadi problemnya di situ pada saat Bendurana mengajak menikah dengan Landorundung ya. Si Landorundung menolak. Awalnya kan menolak kan karena beralasan orang tuanya belum sanggup berpisah dengan si Landorundung. Namun karena kesalahannya memakan buah mangga yang sudah ditanam oleh si Bendurana ini, makanya dia tidak bisa mengelak lagi ketika si Bendurana mengajak menikah dengan Landorundung ya. Oke. Kemudian resolution. What did the main character do to solve the problem? Jadi apa yang dilakukan pemeran utama untuk menyelesaikan masalahnya itu? bersedia menikah dengan dan meninggalkan orang-orangnya untuk ikut beribadah pulang ke daerah asal dan melaksanakan acara pernikahannya. Oke, jadi itu ya Landorundung bersedia ya dan ikut pergi ke daerah si Bendurana untuk melangsungkan pernikahannya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dadah. Oke. Jadi berdasarkan apa yang sudah kalian amati dan lembar kerja yang sudah kalian kerjakan, Ibu kembali bertanya, ada berapa generic structure of narrative text yang sudah kalian dapatkan di situ? Ada berapa? Ada? Tiga. Yang pertama apa? Orientation. Yang kedua? Complication. Dan yang ketiga? Resolution. Berarti kalian sudah bisa pahami dengan mengamati teks, kalian sudah bisa menentukan apa fungsi sosialnya dan apa generic structure-nya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk memperjelas lagi? Tidak. Nah, sekarang kalian diskusikan bersama teman kalian untuk mengerjakan tugas yang kedua. Tugas keduanya silakan baca di situ yang sudah Ibu berikan. Apa? Rewrite the story that you have observed through the picture ya. What based on your understanding. Jadi silakan kalian menyusun kembali cerita yang sudah kalian amati berdasarkan apa yang sudah kalian pahami. Ya, silakan diskusikan. Kamu ini cari tahu dulu Yang bernama nanti
Belum sih gampang. Oh, Oke. Nah, jadi apa? Yang pertama tadi yang sudah kamu ini kan, sudah kalian ini apa tadi di sana kira-kira apa? Oh, ceritakan kembali berdasarkan pemahaman kalian. Mungkin aku. Oke, setelah kalian menulis kembali cerita yang sudah Ibu tampilkan berdasarkan pemahaman kalian, sekarang kalian yang akan kalian lakukan itu adalah menceritakan kembali, ya. Jadi silakan apa yang sudah kalian catat di situ, yang sudah kalian tulis di situ, kalian ceritakan, ya. Ceritakan kembali. Oke. Dari kelompok di sini, siapa yang mau menceritakan kembali? Oke, silakan berdiri. Stand up. Seorang ada gadis yang bernama yang beruntung yang mempunyai rambut yang sangat panjang, yang di daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, tepatnya di Rantai Pao. Pada suatu hari ia pergi ke sungai untuk mandi, akan tetapi sehelai rambutnya ada yang rontok dan terbawa arus sungai sampai ke tengah lautan. Ada seorang pemuda yang menemukan rambut tersebut. Pemuda itu dituntun oleh guru ke pemilik sehelai rambut itu. Lalu pemuda itu menanam pohon mangga yang langsung tumbuh dan berbuah. Pemuda itu menemukan pemilik sehelai rambut itu dan langsung mengajak untuk menikah. Akan tetapi gadis itu menolaknya karena alasannya belum siap untuk berpisah dari orang tuanya. Namun gadis itu memakan sebuah mangga yang ditanam oleh pemuda itu. Karena itulah gadis itu menerima tawaran menikah dari pemuda itu. Oke. Sudah ya? Oke. Di kelompoknya Asri? Siapa? Oke, silakan ya. Dulu adalah sebuah kawan remaja yang tinggal di Indonesia. Sesuatu hari kita sedang menjadi orang muda. Mencuci rambut tersebut jatuh ke sungai dan terbawa arus sampai ke tengah lautan dan ditemukan oleh Buderana. Kemudian Buderana mencari siapa yang mempunyai rambut tersebut. Setelah bertelepon pemiliknya yaitu Landarundung, Buderana mengajak menikah. Kemudian ditolak dengan alasan Buderana orang tua Landarundung belum siap menikah. Namun karena kesalahan Landarundung memakan buah mangga, maka Landarundung harus menikah dengan Buderana dan bersedia meninggalkan orang tuanya. Untuk itu Buderana pulang ke daerah asalnya yaitu Bumi. Oke, jadi kalian sudah bisa, tapi seharusnya kan lewat Inggris ya. Jadi kalian sudah bisa lihat, sudah bisa mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teksnya, kemudian bisa menulis kembali dan bisa menceritakan kembali ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. I think for today enough ya. Jadi Ibu rasa pelajaran hari ini cukup. Nah, kita sama-sama menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, apa kira-kira poin-poin yang bisa kalian dapatkan dari cerita Landarundung tadi? Tentang apa? Ada moralismnya ya, yaitu tentang apa tadi Emma? Tentang pengorbanan. Kemudian
strukturnya